Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Wahyu Jeffrey Antoni. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga akan menjelaskan tentang fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, dan yang terakhir struktur dasar, gerakan, dan implikasi dalam proses pembelajaran. Baiklah, langsung saja pada yang pertama adalah fase belajar. Fase belajar mengajar dapat diartikan sebagai usaha pemberian bantuan kepada yang belajar, sehingga memungkinkan mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal secara efisien dan efektif. Pengertian bahwa belajar merupakan upaya memberikan bantuan kepada individu untuk yang telah banyak diketahui oleh para pelajar. Tetapi bila diskusi dilanjutkan untuk membicarakan beberapa aspek yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberian bantuan tersebut, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efisien dan efektif, maka akan muncul berbagai pendapat, bahkan silang pendapat. Fase ini terbagi menjadi 3. 2. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Yang pertama, ciri-ciri umum. Penguasaan keterampilan gerak dalam bentuk koordinasi kasar. Misal kita mengamati keadaan di lapangan tentang penyelenggaraan pendidikan jasmani, maka kita akan mengambilkan kesimpulan bahwa pada umumnya guru-guru pendidikan jasmani sangat terpaku pada kurikulum. Maksudnya adalah materi pengajaran yang mereka sajikan adalah apa-apa yang dituangkan dalam kurikulum adalah sesuatu yang ideal yang sudah dipertimbangkan melalui kajian-kajian berbagai aspek. Tetapi bukan berarti bahwa guru tidak boleh mengambil pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama bila situasi dan kondisi mengharuskan. Misalnya kita mengetahui bahwa materi-materi pengajaran yang telah disusun melalui kurikulum bukan harus diterapkan begitu saja tanpa melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi real yang ditemukan serta aspek-aspek lainnya yang merupakan prasyarat untuk dapat dilaksanakan materi yang ada dalam kurikulum tersebut. Ciri umum lainnya adalah bahwa pada fase belajar tingkat pertama ini, seluruh pelaksana gerakan baru dapat dilakukan dalam bentuk kasar atau tidak sempurna walaupun kondisi pelaksanaan gerak yang diartikan menjadi lama. Kemudian ciri khusus. Pada ciri khusus ini, struktur dasar gerakan tersebut diperlihatkan dalam bentuk yang kasar. Ada beberapa ciri khusus di sini. Yang pertama, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan atau aliran gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan dan kekonstanan gerakan, bayangan gerakan, dan program gerakan. Yang ketiga, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan adalah fase-fase gerak yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan gerak. Dalam struktur gerak pada fase awal, fase utama, dan fase akhir. Fase awal disebut juga fase persiapan, yaitu persiapan terhadap segala persyaratan yang dibutuhkan untuk pemecahan tugas gerakan utama. Fase utama adalah pencapaian tujuan gerakan. Pada dasarnya, fase utama merupakan realisasi dari semua fase awal atau fase persiapan. Fase akhir dan fase di mana dilakukan pengembalian seluruh keseimbangan tubuh setelah pelaksanaan gerakan dalam fase utama. Pengertian struktur dasar gerak dapat diartikan sebagai susunan gerakan. Dengan demikian, pengertian struktur gerak dapat diterjemahkan sebagai susunan dasar dari suatu gerakan. Yang B, implikasi proses pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Jadi dapat diartikan implikasi dalam proses pembelajaran adalah keterlibatan sesuatu terhadap proses pembelajaran, misal keterlibatan guru dalam proses pembelajaran muridnya, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh murid tersebut dapat maksimal dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses tersebut. Baiklah, begitu saja penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.